norma, ada ajaran agama menurut kepercayaan mereka masing-masing. Itu sudah Bapak Ibu lakukan. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu di sisi lain, ada juga kadang-kadang guru ini udah menghadapi anak-anak zaman sekarang itu menyikapi lain. Terserah kalian anak-anak, kau nak pandai, kau tak pandai, kau nak hebat, tak meluat gaji aku 1 sen pun. Kira-kira sebenarnya kan, jadi kamu mau jadi apa pun terserah. Itu tidak akan mengganggu penghasilan aku. Kalau sempatlah guru mengatakan seperti itu, mohon kembalikan lagi niatnya ya Bapak Ibu ke jalur yang benar untuk menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru itu tidak gampang, ya, tidak gampang menjadi seorang guru. Jadi yang membedakan guru sama profesi lain itu umpamanya dengan polisi mamanya. Itu tergantung bawaannya. Kalau polisi itu kemana-mana dia bawa pistol. Kalau guru kemana-mana bawa spidol. Ya, jadi kalau guru itu di tasnya itu harus ada spidol mestinya. Kita pakai spidol kan? Ya, harus ada spidol. Kemudian guru itu ada didaktik metodiknya. Jadi pendekatannya itu pasti berbeda-beda. Oke ya Bapak Ibu. Oleh sebab itu sejatinya lah cara pandang guru itu berbeda dengan profesi-profesi lainnya. Bapak Ibu dulu pernah punya guru favorit nggak di sekolahnya? Pernah. Ada? Jangan langsung jawab, kok pikirkan dulu. Waktu sekolah dulu ada nggak? Waktu SD, waktu SMP, waktu SMA, ada nggak Bapak Ibu tertarik mengidolakan guru yang mengajar kita? Ada nggak Bapak Ibu? Ada ya? Ada yang nggak punya guru favorit? Saya nggak punya Pak. Kayaknya guru kami itu sangat semua. Karena tensinya itu 102, 180, ya, dan sebagainya, suka mukul. Bapak Ibu, nanti silakan ajukan tangannya. Mohon tidak menyebutkan namanya, nama gurunya. Oke ya? Ya, oke ya? Ajukan tangannya, Bapak Ibu. Siapa yang mau menjawab juga? Ibu. Iya. Ibu siapa namanya? Ibu? Ibu enaknya dipanggil apa? Ibu Mardi. Mardi ya, oke. Siapa yang bukan gurunya ya Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, senang bisa bertemu walaupun ini yang pertama sekali. Saya teringat dengan salah satu orang guru. Saya seperti yang Bapak sampaikan tadi, guru yang sudah sepuh. 1,5 tahun lagi insya Allah diberi umur panjang, sehat, pensiun. Saya teringat terkesan dengan salah seorang guru yang karakternya menurut saya, dia guru laki-laki. Apa yang membuat Ibu mengidolakan dia atau berkesan? Saya lanjutkan. Mengajar mata pelajaran ketika itu saya di tahun 78 masih SMP. Mengajar waktu itu mata pelajaran biologi. Seorang bapak tinggi semampai dan sekarang sudah almarhum. Saya dapat informasi, mudah-mudahan mendapat ketenangan di sana, di tempat yang terbaik. Bapak itu menurut saya tidak pemarah. Tidak memarah ketika memberikan pembelajaran. Ini pribadi saya. Tapi kok kelas itu tenang. Biasanya kalau kita lihat, kalau guru tidak memarah kan anak-anak sesuka hatinya. Mungkin zaman sekarang anak-anak agak takut kalau kita sedikit agak ada stressing, agak marah gitu. Tapi ini Bapak ini tidak marah. Cuman kami kok di dalam kelas itu tenang gitu. Artinya serius mendengarkan pembelajaran dari Bapak itu. Jadi saya merasa kayaknya kok nyaman sama Bapak ini. Saya bandingkan juga dengan Bapak kadang yang agak sedikit cewek-cewek gitu Pak, yang agak pemarah. Mungkin anak-anak banyak cabut. Ketika ini kan istilah kita cabut Pak ya. Banyak yang cabut tidak masuk kelas. Jadi ada satu yang terkesan sama saya. Apa memang mungkin karismatik guru yang seperti ini yang harus kita terapkan? Karena Bapak ini saya lihat tidak pemarah, tidak pernah marah, tidak pernah menegur, tapi kami kok seperti patuh gitu Pak bahasanya. Itu aja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Parmi. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, nanti saya akan lanjutkan ya. Karena itu ada juga di sini. Mati lagi? Tidak. Ini ya.
Ini apa namanya? Ini apa namanya Pak Ibu? Ini namanya apa? Assalamualaikum. Ini apa namanya? Nah, yang infokus tadi, yang infokus itu yang tadi. Yang tadi itu infokus namanya. Nih, nah, ini tulisannya infokus. Kalau ini namanya Epson. Jadi Bapak Ibu, kalau ada alat seperti ini namanya LCD, Liquid Crystal Display. Ya, jadi ini namanya LCD atau LCD projector. Jadi Bapak Ibu nggak boleh nyebut ini fokus lagi. Ya. Sama umpamanya Mio. Mio itu bukan Honda. Mio itu Yamaha. Pakai apa kau kemari? Pakai Honda. Honda apa? Honda Mio. Mio itu produk Yamaha. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, tidak semua deterjen mereknya Rinso. Ya. Jadi ada Daya, Soplin. ada komplain macam-macam. Jadi supaya benar aja. Karena anak pernah bertengkar sama emaknya suruh beli Rinso warung. Dia beli santan, lupa beli deterjen. Suruh anak, kau beli Rinso sana dulu. 3 ya. Terus tak lama kemudian anaknya pulang. Ibunya heran, kok pulangnya cepat. Dia bilang Rinsonya tidak ada mak. Apa pula tak ada? Aku baru balik dari Rinso tadi. Nah, terus dia bilang tidak ada mak. Yang ada itu dia cuma Rinso. Jadi bukan tadi saya. Terus maknya bilang, sama aja tuh. Nah, jadi kadang-kadang orang tuanya pun menganggap sesuatu yang seharusnya keliru diluruskan. Tapi itulah, anak wajib patuh sama orang tua. Ya, dengan salah itu urusan nanti. Oke ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan bicara soal ini. Bapak Ibu masuk kurikulum apapun, kalau ininya nggak nyambung sama kurikulum, Bapak Ibu tidak pernah akan selesai mengarungi pembelajaran itu. Ya, jadi saya masih ingat dulu ketika kurikulum 2013 ada tokoh namanya Pak Sawal Gultom. Sawal Gultom itu termasuk yang membidani lahirnya kurikulum 2013. Yang pertama kali harus dibuka itu adalah keberterimaan hatinya. Guru adalah pekerjaan konservatif. Bapak Ibu jangan protes ya, bapak saya guru, saya guru, mak saya guru. Ciri-ciri pekerjaan konservatif, curiga terhadap hal-hal yang baru. Makanya pergantian kurikulum itu Pak Arfan tidak semua diterima senang sama guru. Dia baru selesai bikin kurikulum 2013, perangkat pembelajaran semua sudah selesai, ganti pula kurikulum. Nah, baru selesai semuanya. Dipikir akan melenggang dia tahun depan. Ternyata kurikulum sudah mulai dirubah, sudah mulai ngomel. Ya Bapak Ibu, itu ciri-ciri konservatif. Curiga terhadap hal-hal yang baru. Jadi harus diterimakan dulu hatinya sama sesuatu yang baru. Nah, inilah yang saya kejar. Ya, perubahan mindset, cara berpikir. Bagaimana sih sebenarnya memfasilitasi anak-anak? Apakah sudah benar apa yang kita lakukan? Setiap perkembangan zaman itu, metode itu baik di zamannya. Jadi kita tidak boleh marah sama guru-guru kita dulu yang main pukul. Dulu kalau kita kena pukul sama guru, lapor sama orang tua, artinya kita minta 1 kali lagi. Kenapa? Karena orang tua kita itu menyerahkan kepada guru. Ini anak aku ujian Pak Guru. Ini aku serahkan sama Pak. Kalau nakal dia ini rotan, pukulkan sama badan. Itu namanya menyerahkan. Anak-anak sekarang itu didaftarkan. Saya daftar ya Bu. Apa keperluannya Bu? Oh buku ya sekian, uang seragam sekian, uang apa ini sekarang? Ada yang macam-macam, ada yang protes, ada yang tak protes. Pokoknya bayar. Sudah selesai. Ketika anak itu dijentik, dia tanya sama gurunya, saya Bu, yang mengandung dia 9 bulan 10 hari. Saya yang membawa dia kemana-mana di perut saya. Tak pernah saya jentik. Ibu siapa? Jentik dia. Ini untung nih belum ada tandanya. Kalau sempat tadi ada yang bekas Bu,
Nah, masuklah ibu penjara. Itu sekarang. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ketika dunia sudah berubah, ketika keadaan sudah berubah, haruskah kita menggunakan cara-cara yang lama? Itu sebuah pertanyaan. Jadi tak bisa kita berteori, Pak, itu camat tuh murid aku loh. Itu kakinya itu tak berapa kali aku pukul. Itu masih lumayan Pak, karena dulu memukul itu masih gratis. Sekarang mukul itu udah bayar. Saya punya kawan di Pekanbaru, kebetulan satu daerah kami sama-sama Kuantan sini. Jadi bapak itu sebenarnya dia nggak DL dia, dinas luar, mendampingi anak untuk berkemah. Tapi entah kenapa pula dia main pula ke sekolah. Ke sekolah dia, padahal dia tidak ngajar lagi, ngobrol-ngobrol sama ibu perempuan. Ngobrol, dengar anak mencarut di belakang, ditamparnya. Saya tidak tahu kecepatannya berapa, apa 60 km per jam, 60 km per jam. Tapi yang jelas, anak itu menangis dan berbekas. Balik dia ke rumah, ayahnya melihat anaknya berbekas-bekas tamparan, memang masih ada merahnya. Lapor ke polisi. Sebelumnya dia ke puskesmas dulu, memastikan bahwa itu ada jejak tangan. Baru dia lapor ke polisi. Akhirnya guru yang memukul tadi itu dipanggil ke kantor polisi. Sehari sebelum dia manggil kejadian itu, dia baru ceklok. Kalau dulu kan langsung ke rekening guru ya, dan sertifikasi itu. Jadi dia baru ceklok, memastikan sudah masuk atau tidak rekening sertifikasi itu. Sudah masuk. Belum berpikir dia untuk apa uang ini. Besok paginya itu dia harus bayar 6 juta untuk damai dengan orang tua. 1 kali tampar. Bagaimana kalau 3 kali tampar? Di Kuantan sini. Ada kejadian. Guru tampar juga anak itu. Anak tuh ngelak. Kena ke mulutnya. Keluar main giginya 1. Lagi dia balik karena berdarah. Terus dipisum ke rumah puskesmas, lalu lapor lagi ke polisi. Oleh polisi, karena ini adalah masalah yang bukan tidak pidana seperti apa, disuruhlah guru ini pulang dan berdamai sama orang tuanya. Nanti perjanjian damainya tolong diserahkan kepada kami. Ternyata orang tuanya nggak terima. Guru pakai juru bicara, orang tua pakai juru bicara, bukan pengacara, juru bicara. Kalau di kampung itu dia pakai juru bicara. Nah, akhirnya bertanya, mohon maaf lah pihak guru ini pada orang tua karena terdorong oleh emosi. Lalu Bapak Ibu yang saya hormati, pihak guru ini juga mengatakan, ya oke, itu mungkin tidak ada persoalan. Tapi persoalannya gigi anak saya itu sudah rontok 1. Jadi atas kejadian ini saya meminta ganti rugi sejumlah 25 juta. Loh, karena disebut 25 juta itu, loh ini kok mahal sekali. Kata tim dari Majelis Guru, terus dia bilang ini karena gigi ini sudah rontok. Oke, Bapak boleh nggak usah bayar, tapi tolong letakkan lagi gigi ini pada tempatnya. Ya nggak bisa lah. Nah, jadi ya nggak bisa itu, karena tidak bisa itulah maka saya minta 25 juta. Akhirnya runding berdamai di angka 15 juta. 1 gigi. Astagfirullah. Kalau sempat 4 gigi. Oke ya. Baik, jadi kita akan bicara tentang ini, mindset. Bapak Ibu, pentingnya mindset. Saya ambil tokoh. Ini tokoh lama memang. Ini zaman ketika terjadi ada kampret dan apa dulu? Indonesia dibagi atas 2 kelompok besar, kelompok kampret dan kelompok cebong. Ya. Kelompok kampret itu pendukung Pak Prabowo, cebong itu pendukung Pak Jokowi. Maka saya ambillah Pak SBY supaya aman. Kalau saya taruh di sini Pak Prabowo pendukung Pak Jokowi, dia malah taruh Pak Jokowi pendukung Pak Prabowo, malah besarnya itu hampir sama. Kata Pak SBY, tidak ada bangsa yang berhasil melakukan transformasi besar tanpa dimulai dengan perubahan cara pandang, perubahan mindset. Jadi kalau guru cara pandangannya itu tidak guru, maka tidak terjadi transformasi besar. Oke ya. Yang kedua, saya ambil menurut
tokoh agama, namanya Haji Abdul Malik Karim Amrullah Hamka. Beliau bilang gini, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bekerja. Tak usahlah saya jelaskan, ya sudah jelas betul di mana. Jadi kalau hanya persoalan hidup, kera di rimba juga hidup. Kalau hanya persoalan kerja, kerbau di sawah pun juga kerja. Kalau kita hubungkan sama guru, marilah kita telah ke dalam masing-masing. Oke ya. Berikan senyum ya. Itulah dia. Kalau sudah hidup, kera pun hidup di rimba. Kalau sudah kerja, kerbau di sawah pun kerja. Selanjutnya, saya ambil salah seorang ahli bagaimana pentingnya mindset. Kalau Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubah perilaku Anda. Jadi mengubah perilaku itu hanya mengubah perubahan kecil dalam hidup. Yang jarang apel pagi, lalu tiba-tiba rajin apel pagi, itu hanya perubahan kecil. Yang biasanya mengajar dijemput sama anak dulu ke kantor, baru dia masuk ke kelas, itu hanya perubahan kecil saja. Oke? Tapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubah pola pikir Anda. Stephen Covey. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Anda tidak bisa disiplin masuk ke kelas, tidak bisa disiplin dalam banyak waktu, mohon jangan bicara soal disiplin. Minta tolong sama kawan yang disiplin. Minta tolong, Bu, itu suruh anak-anak itu disiplin. Bapak lah yang baikkan, aku tak disiplin. Supaya apa? Supaya cocok apa yang Anda katakan dengan perilaku Anda sehari-hari. Kalau Anda jarang apel Senin pagi, Bapak Ibu, pada saat upacara, berhentilah dulu berbicara soal patriotisme. Berhentilah dulu berbicara soal nasionalisme. Minta tolong sama guru IPS atau guru yang rajin apel di sana. Anak-anakku sekalian, kita harus mampu. Komen seperti itu, mau meningkatkan nasionalisme. Jangan kita ibu bicara nasional pula, apel aja tak pernah. Bapak Ibu, anak sekarang itu beda sama dulu. Dulu guru suruh kita belajar, lalu gurunya makan lontong, gurunya apa, kita nggak ada masalah. Tapi kalau sekarang nggak bisa, kita disebut oleh anak. Dan ketika anak menyebut sesuatu yang benar, kenapa kita tampar dia? Kenapa kita kasih hukuman? Nah, kali ini ibu kurang enak badan. Jadi kalian catat aja lah ibu ya. Karena ibu tak bisa ngajar praktik pada ibu. Perasaan ibu dari kemarin kurang sedap badan. Kalau memang iya, sampaikan mohon maaf boleh. Persoalan minta maaf bukan siapa yang lebih kecil kepada yang lebih besar, tapi siapa yang berbuat salah itu yang minta maaf. Jadi kalau gurunya salah, boleh nggak minta maaf? Boleh. Anak-anak sekalian, ketua, coba dulu kamu ambil dulu buku PR. Oh, keluarkan buku PR. Buku PR sama ibu masih. Oh iya. Ketua, ambil dulu buku PR. Terus dibagi sama anak, karena kita mau kasih PR, kita mau kasih latihan. Terus anak bilang, ini kok belum dikonten lagi nih Bu. Nanti sekalian sama ini. Ya, sekalian sama ini nanti konten. Kalau seperti itu kita, Bapak Ibu yang saya hormati, jangan salahkan anak itu tidak bergairah mengerjakan PR. Jangan salahkan anak tidak bernafsu mengerjakan latihan-latihan. Karena kita tidak memberi dorongan. Ketika anak tidak buat PR, tumpahan kesalahan itu ada sama anak. Ketika guru yang melakukan kesalahan, tumpahan itu diberikan kepada anak-anak Indonesia. Apa seperti itu kita seharusnya? Yang salah itu kita. Kita ngajar, suara kita itu rata-rata air, kena pula kipas angin sedikit, baru dia kantor. Kalau anak tuh ngantuk Pak, tak usah dipukul dia, tak usah ditampar. Kita mau tes juga nanti ya sampai sore. Kalau ada guru nih yang ngambil ini,
Jadi saya mau kasih tahu, kalau guru aja boleh ngantuk, kenapa murid tak boleh ngantuk? Kenapa anak itu murid? Karena nggak ada yang menarik dari dia. Suaranya datar, tensinya 60. Mana sisi yang membuat dia itu, membuat gurunya itu tertarik menarik dari anak-anak. Jadi wajar, Bapak Ibu. Sementara kalau kita punya sisi kelemahan seperti itu, kita gunakan media sehingga anak-anak itu antusias dari itu. Maka kehadiran kita dibutuhkan. Oke ya. Baik. Jadi perubahan mindset itu penting. Makanya saya bawa ini dulu. Berikutnya brainstorming. Nah, ini brainstorming ini bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya adalah curah pendapat. Yang namanya curah pendapat itu tak boleh dibantah, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, apa makanan paling enak di atas dunia? Lalu ada anak yang jawab apel. Lalu ada anak yang menjawab lengkeng. Lalu ada anak yang buah salak. Jambu air. Tidak bisa guru bilang, kok jambu air? Sebanyak-banyak tuh buahnya enak, kok bilang jambu air? Tidak bisa dibantah. Jadi yang namanya brainstorming itu nggak boleh dibantah, dikumpulkan dulu. Maka saya mau brainstorming, Bapak Ibu. Oke ya, Bapak Ibu, ini adalah ruang kita. Jadi Bapak Ibu nggak usah malu-malu, kita boleh bercerita, saling berdiskusi. Ada pertanyaan saya, Bapak Ibu kan ngajar nih, ngajar di sekolah. Ketika Bapak Ibu ngajar, apa permasalahan yang Anda hadapi? Maksudnya bukan begini, Pak. Di kantor majelis guru itu tak ada kulkas. Kalau ada kulkas kan enak. Habis ngajar kita bisa minum dingin. Bukan itu maksudnya. Ruang belajar kita itu tak pakai AC. Kalau pakai AC kan lebih enak. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika pembelajaran kita sampaikan, IPS, IPA, matematika, kesenian dan sebagainya, apa masalah yang Bapak Ibu hadapi ketika proses belajar mengajar itu disampaikan? Oke, silahkan acungkan tangan, sebutkan nama dan katakan nama. Atau tidak ada masalah? Kalau tak ada masalah kita lanjutkan setelahnya. Pakai pelan-pelan boleh. Boleh tak? Mari. Tak usah panjang-panjang Bapak Ibu, tak usah curhat-curhat. Ini Pak, saya kan ngajar bahasa Indonesia nih. Tak usah. Karena saya pernah detikkan sini. Ya, yang singkat-singkat aja, singkat-singkat aja. Yang nanti kira-kira bisa kita dikumpulkan. Ini setiap orang berbeda-beda. Kalau di tempat lain Pak, itu saya bisa dapatkan 30, bisa dapatkan 45. Karena dia merasa sesuatu itu adalah sesuatu yang mengganggu dia dalam proses belajar mengajar. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ibu siapa namanya? Oh, saya Rosita, Pak. Panggilan? Rosi. Rosi, oke, silakan. Ibu ada hubungan sama pembalap? Baik, ya Bu Rosi. Apa permasalahan yang Bapak Ibu hadapi? Mohon satu orang hanya satu ya. Di sini mungkin Pak ya, permasalahan saya pertama itu mungkin terganggu anak Pak ya dalam belajar. Ya. Gitu ya. Dah, apa masalahnya? Masalahnya di sini, permasalahan di sini kan anak itu berbagai macam Pak. Jadi dalam pembelajaran itu bagaimana cara kita Oh, anak itu? beragam itu apa? Kulitnya, rambutnya, minyak anginnya. Semuanya Pak. Oh, anak beragam ya? Iya. Minyak angin. Beragam siswa. Oke, terima kasih Ibu Rosi. Yang lain? Sebutkan 10 permasalahan yang Anda hadapi dalam proses belajar mengajar. Gak pakai mikrofon pun gak apa. Kasihan kita pakai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa namanya? Alfiatul Ulfa. Panggilan? Biasa dipanggil Ibu Fia, boleh Ulfa, boleh Pak. Wah, ini yang sedap. Boleh nak panggil apa aja boleh ya? Oke, Ibu Ulfa, gimana? Sebenarnya permasalahan dalam mengajar itu banyak sih Pak ya. Saya perlu Iya, satu aja dulu. satu saja Pak. Rasa saya
ketika saya masuk mengajar itu rata-rata permasalahan yang sering saya hadapi yaitu ketika biasanya anak yang laki-laki nih Pak sering tak buat PR gitu Pak. Oh, tidak buat PR. Iya, Oke. itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Ibu wabarakatuh. Mia, tidak buat PR. Yang lain banyak nih. Banyak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Tengku Junaidah. Panggilan? Boleh panggil Tengku, boleh panggil Junaidah juga boleh Pak. Ibu Junaidah Iya. tunggu ya. Silakan tunggu. Ya saya mengajar IPA. Saat saya mengajar ini kadang-kadang anak ini pas saya jelaskan dia ngerti Pak. Pas buat PR di rumah nggak tahu lagi. Gitu. Ngerti saat belajar. Sebelah sana lagi. Terus? Ngerti saat belajar. Tak ngerti dikasih PR. Oke, ya itu. Berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Muhammad Yapis, sering dipanggil Yapis saja Pak. wabarakatuh. Pak Yapis ya. Baik Pak. Baik, dalam proses belajar mengajar, keluhan saya membuat suatu pembelajaran, apapun itu perangkat pelajaran, itu sudah bagus. Tapi karakteristik siswanya Pak, kemampuannya dalam menyerap pembelajaran saya. Jadi apa Ada yang salah Pembelajarannya ada yang cepat, ada yang agak sedang, prosesnya ada yang agak rendah. Nah, itu keluhan saya. Oke, terima kasih Pak Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, banyak Pak Aprizal mengetik nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Imra ini boleh disebut dengan Ibu Imra saja. Ibu apa? Ibu Imra saja. Indra. Ya. Oke ya Ibu Indra. Baik Pak. Karena jurusan saya mapel yang saya ampuh itu adalah bahasa Indonesia Ya. dan pembelajaran saya itu sering menggunakan IT. Metode saya itu berbasis PowerPoint slide. Di sini kekuatan saya dalam untuk menangani kurikulum merdeka itu agak sulit memahami isi daripada teks wacana. Itu pada anak-anak yang bukan mayoritasnya bahasa sehari-harinya adalah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Terkhusus anak-anak yang bahasa ibunya bahasa Tionghoa. Jadi ya saya sedikit mengulang kembali apa yang dicerna karena di dalam bahasa Indonesia itu ada bahasa-bahasa yang tinggi. Jadi terpaksa saya rendahkan dengan bahasa-bahasa daerah saya sendiri. Teks apa kan Ibu? Teks. Contohnya pada teks deskripsi. Oh ya. Jadi gitu ya. sulit memahami isi teks. Iya, teksnya itu sulit. Jadi seharusnya saya lebih mengacu kepada apa yang dilihat di daerah saya sendiri. Gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Indra, Ibu Indra ya. Tadi ada Bu Rozi, Bu Rozi, Bu Ulfa, ada Ibu Mia, Ibu Tungku ya. ya, Lalu ada Bu Indra, Pak Hafiz, Pak Yapis. dan ada Ibu Indra. Ya. Ya. Oke. Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Rizal, Pak. Ya, kalau masalah yang sering saya hadapi di kelas itu Pak, anak tuh sebagai konsentrasi Pak. Padahal saya sudah menjelaskan menurut jelas dengan dibantu juga dengan media. Gitu loh. Ya, Pak. Mau motor. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Yang lain. Belum pikir. Yang lain.
SK13, tapi sebagai yang
Bu Eni. Ya. Terus belajar mengalami sebenarnya guru ini bermasalah secara pribadinya. Oke ya. Kesempatan berbicara hanya pada guru. Anak yang terlalu banyak bertanya itu dianggap anak yang bermasalah dan mengganggu dia. Proses yang dominan itu adalah proses belajar. Kalau proses belajar yang mendominasi itu adalah siswa. Guru sebagai bahwa
Indonesia ini yang seragam. Semuanya beragam. Karena anak yang lahir dari rahim ibu yang sama saja itu berbeda. Ya. Makanya di kurikulum Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu, di kurikulum sekarang itu makanya dikenalkan kembali